Shalom, sahabat Pik, saudara-saudariku seiman yang dikasihi, dicintai, dan diberkati Tuhan. Lexio Divina, Minggu 18 Juni 2023. Lexio diambil dari Matius bab 9 ayat 36 sampai dan dengan bab 10 ayat 8. Di dalam meditasioku hari ini, rema yang menyentuh hati saya terdapat pada ayat 36 yang berbunyi, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala." Ya Yesusku, urapilah pikiran, hati, dan jiwaku dengan belas kasih-Mu yang tanpa batas, agar aku pun memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang penuh dengan belas kasih terhadap begitu banyak domba yang lemah, letih, lesu, dan tak berdaya, bagai domba yang tidak bergembala. Kesaksianku, saudaraku, apa yang telah ada sejak semula, yang telah saya saksikan, saya dengar dengan telingaku, dan saya lihat dengan mataku, dan telah saya raba dengan tanganku sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang akan saya saksikan hari ini lewat Lexio Divinaku. 37 tahun yang lalu, sejak pengenalanku akan Allah yang hidup, hatiku dipenuhi dengan roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, memberi diri tanpa batas, tanpa pamrih, untuk membalas cinta kasih-Nya yang besar, yang tak dapat dinilai dan dibayar dengan uang oleh siapapun juga di dunia ini. Tanpa memperhitungkan waktu, tenaga, dan uang, saya senantiasa keluar dari zona nyaman untuk membawa banyak orang pada pengalaman yang sama akan Allah yang hidup, penuh kasih, dan menyembuhkan serta menyelamatkan itu. Dalam pelayananku selama 37 tahun, belas kasih Tuhan merasuki hati dan jiwaku, melihat begitu banyak orang percaya yang hidup imannya suam-suam kuku. Mereka hidup dalam ketakutan, stres, dan depresi yang dalam tentang masa lalunya. Mereka hidup dalam kebimbangan untuk masa kini. Mereka hidup dalam kecemasan, bahkan keputusasaan akan masa depan yang belum tentu akan terjadi. Saudaraku, satu kebiasaanku sesudah pengenalanku akan Allah, yaitu bertanya setiap pagi, "Tuhan, apa yang harus aku perbuat khusus untuk hari ini?" Bapak, Ibu, Saudaraku, setahun sebelum pandemi terjadi, oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan mencelikkan mata imanku hingga aku menemukan satu jalan kemenangan menuju masa depan yang penuh harapan bagi semua orang, yaitu hidup lewat Lexio Divina setiap hari. Kita akan semakin melekat pada pokok anggur yang benar dalam iman, harap, dan kasih yang sudah lama ditinggalkan dan tidak diangkat oleh banyak orang percaya. Bahkan hanya oleh satu perbuatan mulia ini, saya pun dicekal, dihakimi, difitnah habis-habisan, bahkan disalibkan seumur hidupku oleh dunia. Saudaraku, padahal lewat Lexio Divina yang kita mulai setiap hari dengan membaca, bermeditasi, berdoa, berkontemplasi lewat firman-Nya, dan tentunya satu hal yang paling utama, yaitu dengan menyambut tubuh dan darahnya setiap hari.
Kita membaca Injil hari ini karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebab Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan oleh kuasa Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu, mata imanku dicelikkan Tuhan, dibuka untuk mengenal Dia secara pribadi dengan benar, hingga mata hatiku menjadi terang untuk mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya untuk semua orang percaya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Allah bagi kita semua, dan betapa hebatnya kekuatan kuasanya bagi semua orang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Saudaraku, ketika saya membaca firman-Nya dengan penuh perhatian dan dalam konsentrasi penuh, meresapinya dalam hati dan pikiranku, di sanalah imanku semakin bertumbuh. Sebab iman bertumbuh lewat pembacaan firman Allah. Dan aku yakin dan percaya bahwa manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Dan orang benar akan hidup oleh iman akan firman Allah yang bagai pedang bermata dua. Saudaraku, ketika saya masuk dalam doa, dalam persatuan cinta dengan Dia, Sang Penciptaku, di sana aku mengungkapkan segala yang ada dalam isi hatiku yang terdalam dengan bebas merdeka. Karena Dialah Allah yang Sang Maha Tahu, sumber kekuatan dan penyembuhku yang ajaib, serta penyelamat jiwaku. Lewat meditasiku hari ini, aku merenungkan dan menyelidiki kebenaran yang tersembunyi di balik firman yang kubaca. Dan di sana pula aku menemukan rema perkataan Kristus yang penuh kuasa dan ajaib, yang menggema menguasai jiwaku, di mana pikiran dan hatiku diterangi olehnya, sehingga saat ini pun aku peroleh kemerdekaan sejati anak-anak Allah. Aku dibebaskan dari belenggu dunia yang mencekam lewat firman yang keluar dari mulut Allah, yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Di keheningan batin yang semakin dalam lewat kontemplasiku, jiwaku diangkat keluar bersatu mesra dengan Dia Allah yang hidup. Aku merasakan manisnya hidup melekat di dalam Dia, mencicipi hidup prarasa sorgawi bersamanya, mendengarkan Dia yang berbicara lewat hati nuraniku yang paling dalam. Sebab Dia Allah yang hidup dan semua orang percaya berdiri di hadirat-Nya. Disinilah rahasia-rahasia kerajaan Allah dibukakan bagiku. Apa yang tidak pernah kulihat dengan mata, tidak pernah kudengar dengan telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hatiku, semua disediakan Allah bagiku. Dia mengungkapkan hal-hal yang akan datang yang belum terjadi. Begitu banyak kesaksian dan peristiwa-peristiwa agung dan mulia serta besar kuterima daripadanya, yang tidak dapat kuungkapkan semuanya satu persatu dengan waktu yang sesingkat ini. Dia di mana Dia memberitahukan janji-janjinya yang adalah ya dan amin bagi semua orang, tentang hal-hal yang akan datang yang belum terjadi, tentang tanda-tanda yang menyertai orang percaya, mengusir setan-setan dalam namanya, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, dan sekalipun memegang ular dan minum racun maut,
aku tidak mendapat celaka. Dan sekalipun aku dibakar, aku tidak hangus terbakar. Saya teringat ketika saya menjalani radiasi di Singapura. Walaupun dokter sudah memberikan dan saya sudah membayar obat salep untuk digosok supaya tidak terbakar. Namun saat itu saya tidak memakai dokter dari obat dengan obat tersebut. Namun saya memegang janji Tuhan ini. Dan sungguh nyata janji firman-Nya. Saya tidak mengalami kebakaran di dalam tubuhku. Saudaraku, dan janjinya ketika kita meletakkan tangan akan seorang sakit, sakitku itu akan sembuh. Saya sungguh-sungguh percaya dan aminkan firman-Nya ini. Begitu banyak sakitku, bahkan sakit dari keluargaku dan orang-orang di sekitarku lenyap seketika karena firman-Ku ini kupegang. Dia memberitahukan hal-hal yang besar untuk kepentingan dan keselamatan banyak orang. Sebab mujizatnya sungguh-sungguh nyata dan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karenanya walau dalam keadaan apapun, entah sedang menderita sakit atau sedang memikul salib kehidupan, bahkan sekalipun aku dihakimi, dicerca, difitnah, dihukum oleh dunia, oleh karena pemberitaan firman ini untuk keselamatan banyak orang demi kemuliaan namanya, aku tidak goyah. Bagiku tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Allah kepadaku untuk bersaksi, membawa banyak orang untuk mengalami pengalaman yang sama. Saya tidak pernah berhenti berbagi kasih dengan sesama tanpa takut dan gentar terhadap manusia. Karena bagiku, aku lebih memilih hidup takut akan Tuhan daripada manusia. Hari ini, dalam keheningan kontemplasiku, Tuhan berkata, "Anakku, engkau kupilih dan kuutus untuk pergi, dan kusertai agar supaya engkau menghasilkan buah yang tetap. Karena itu taburlah kasih. Jangan biarkan apapun juga menghambatmu untuk melakukan amanat dan perintahku, membawa banyak orang yang sesat untuk pelebaran kerajaanku di dunia ini." Kesimpulanku dalam Lectio Divina hari ini, marilah kita berpegang teguh dan bermegah dalam iman kita. Sebab inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, untuk menemukan rahmat yang tersembunyi. Karena jalan rahmat adalah peka dan berbelas kasih terhadap sesama yang membutuhkan kita. Dan keintiman kita dengan Tuhan lewat firman-Nya adalah kunci pemulihan hidup manusia. Saudaraku, di akhir dari kesaksianku, aku akan memberikan satu resep istimewa, kunci meraih berbagi kasih Allah kepada sesama, yaitu raihlah persatuan hidup cinta kasih yang mesra dengan Allah yang hidup lewat Lectio Divina, yaitu firman-Nya yang hidup. Di sanalah Allah berbicara, dan bersama kita akan semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam iman, harap, dan kasih. Amin.